Kalian pernah dengar cerita yang begitu kuat sampai terasa nyata? Hari ini, kita akan pergi ke Jawa Tengah, ke Rawapening, di mana sebuah desa lenyap ditelan air dalam satu malam. Di bawah permukaannya yang tenang, seluruh desa terbaring tidur, ditelan bumi. Apa yang terjadi pada Patok? Mengapa desa itu lenyap? Hanya menyisakan danau luas ini sebagai batu nisannya. Ini bukan hanya kisah bencana, tapi legenda tentang kesombongan, kekejaman, dan kekuatan kebaikan yang tak terucap. Pada malam-malam bulan purnama, penduduk setempat bilang kalian masih bisa mendengar gema desa yang hilang, pengingat hantu akan janji yang dilanggar, dan harga yang dibayar dengan kesedihan. Legenda baru Klinting menanti. Cerita kita dimulai bukan dengan seorang anak laki-laki, tapi seekor naga. Di pegunungan berkabut Jawa Tengah, putri seorang pertapa, Endang Sawitri, melahirkan seekor ular baru Klinting. Meskipun terkejut, dia mencintai putranya dan menyuruhnya mencari ayahnya di Gunung Telomoyo untuk mematahkan kutukannya. Untuk membuktikan dirinya, baru Klinting harus melingkari gunung dengan tubuhnya. Dia hampir berhasil, tapi kurang sedikit, menggunakan lidahnya untuk menjembatani celah. Ayahnya, melihat tipuan ini, memotong ujung lidahnya sebagai pelajaran disiplin. Kutukan itu terangkat, baru Klinting menjadi anak laki-laki kecil yang tampak biasa. Perjalanannya baru saja dimulai. Dia berangkat, mendambakan penerimaan di dunia manusia. Tapi dunia akan terbukti jauh lebih tidak ramah dari yang dia harapkan. Terbebas dari wujud ularnya, baru Klinting kini menjadi anak laki-laki manusia, tapi kulitnya dipenuhi luka. Dia mengembara ke desa Patok yang makmur, mencari kebaikan. Sebaliknya, penduduk desa mundur, melemparkan hinaan dan batu, hanya melihatnya sebagai orang buangan. Tak seorang pun menawarinya makanan atau tempat tinggal. Hati mereka mengeras oleh kesombongan. Baru Klinting menahan lapar dan penghinaan. Tidur di parit, semangatnya hancur oleh kekejaman. Penduduk desa tidak tahu siapa yang mereka siksa. Rasa sakit penolakan membangkitkan sesuatu yang kuat dalam dirinya. Patok akan menerima pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Saat pesta panen besar, baru Klinting, yang kelaparan, mendekati para tetua dan memohon makanan. Perayaan berhenti. Tetua kepala mencibir, mengejek dan menolaknya. Penduduk desa ikut serta, melempari dia dengan sisa makanan, menertawakan penderitaannya. Pada saat itu, kesedihan baru Klinting berubah menjadi kemarahan yang dingin dan tenang. Dia melihat kesombongan dan kurangnya belas kasihan mereka, menyadari bahwa mereka tidak bisa diselamatkan. Hati mereka keras seperti batu. Ujian karakter mereka gagal. Ini bukan lagi tentang balas dendam, tapi keadilan. Hari perhitungan telah tiba untuk Patok. Dengan tenang, baru Klinting berjalan ke alun-alun desa dan menancapkan tongkat sederhana ke tanah. Dia menantang penduduk desa. Jika ada di antara kalian yang bisa mencabut tongkat ini dari tanah, aku akan meninggalkan kalian dengan damai. Tawa meledak. Sampai orang-orang terkuat gagal, satu demi satu. Tongkat itu tidak akan bergerak, tidak peduli kekuatan atau trik mereka. Kebingungan berubah menjadi ketakutan saat penduduk desa menyadari bahwa kekuatan mereka tidak berarti apa-apa. Baru Klinting telah menunjukkan kelemahan mereka, bukan hanya fisik, tapi moral. Tantangan yang gagal adalah simbol kekosongan spiritual mereka. Waktu untuk konsekuensi telah tiba. Desa bersiap untuk apa yang akan terjadi. Hanya satu orang yang menunjukkan kebaikan kepada baru Klinting. Seorang janda miskin, Nyai Latung, yang berbagi makanan seadanya dengannya. Sebelum pergi, baru Klinting memperingatkannya. Jika kamu mendengar raungan besar, gunakan lesung berasmu sebagai perahu. Jangan menoleh ke belakang. Saat kekacauan meletus di alun-alun, baru Klinting dengan mudah mencabut tongkat dari tanah. Air menyembur dari lubang, dengan cepat membanjiri desa. Kepanikan menyebar. Penduduk desa mencoba melarikan diri, tetapi air naik tanpa henti. Nyai Latung mengingat peringatan itu, naik ke lesungnya dan mengapung pergi, tidak pernah menoleh ke belakang. Tindakan belas kasihnya yang sederhana menyelamatkan hidupnya. Sisa Patok ditelan banjir. Banjir itu bukan bencana biasa. Itu adalah rasa sakit dan penolakan yang dilepaskan yang telah dialami baru Klinting. Kekayaan dan kesombongan penduduk desa tersapu dalam hitungan menit. Tawa mereka digantikan oleh tangisan putus asa. Nyai Latung, satu-satunya yang selamat,
menyaksikan dari lesungnya yang mengambang, diselamatkan oleh kebaikannya. Menjelang pagi, hujan berhenti. Di tempat patok pernah berdiri, sebuah danau yang luas dan tenang berkilauan. Desa itu hilang, digantikan oleh rawa pening. Legenda itu menjadi peringatan yang terukir di tanah. Kemarahan naga itu lengkap. Saat air naik, baru Klinting berubah sekali lagi, kembali ke wujud aslinya sebagai naga perkasa. Dia menghilang ke kedalaman rawa pening, menjadi penjaga abadinya. Legenda patok dan pelindung naganya terus hidup, pengingat akan harga kesombongan dan kekuatan belas kasih. Penduduk setempat masih memperlakukan danau itu dengan kekaguman dan rasa hormat, percaya bahwa naga tidur di bawah permukaannya. Bahkan hari ini, penampakan aneh dan bisikan menjaga mitos itu tetap hidup. Perjalanan baru Klinting, dari orang buangan menjadi penjaga, tetap menjadi bagian dari jiwa tanah. Danau itu berdiri sebagai monumen keadilan, kebaikan dan kekuatan legenda yang abadi. Legenda Rawa Pening lebih dari sekadar kisah naga dan banjir. Ini adalah pelajaran abadi. Ini memperingatkan agar tidak menghakimi dari penampilan dan mengingatkan kita bahwa kekejaman menimbulkan kehancuran, sementara belas kasih menyelamatkan. Kebaikan Nyai Latung adalah keselamatannya, kesombongan penduduk desa kehancuran mereka. Hari ini Rawa Pening adalah tempat nyata, indah, misterius, dan vital bagi Jawa Tengah. Mitos itu tetap ada di udara, menghubungkan masa lalu dan masa kini. Apakah kalian percaya pada legenda seperti ini? Pernahkah kalian mengunjungi tempat-tempat yang syarat sejarah atau mitos? Bagikan pemikiran kalian di bawah, dan mari kita jaga cerita-cerita ini tetap hidup bersama.